Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait harmoni kebangsaan, merajut harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini Anda bisa lihat di screen layar HP kalian, ini adalah rangkuman materi ataupun poin-poin penting terkait pembelajaran harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari terkait harmoni keberagaman dalam sosial budaya. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting. Pertama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Multikultural ini dapat kita pahami sebagai bentuk aneka ragam latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia, baik dari suku, adat, ras, dan agama. Dengan demikian, dalam konteks multikultural diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Nah, harmonisasi itu dapat kita ketahui sebagai keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mensinergikan dan menjelaskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Nah, dapat kita analogikan seperti ini. Kalau misalkan konser Noah, misalkan ya, pasti ada alat musik seperti bass, seperti gitar, piano, vokal, dan sebagainya. Nah, ada beberapa komponen-komponen di dalam instrumen musik tersebut. Namun, meskipun berbeda-beda, tapi menghasilkan sebuah paduan yang menarik dan yang enak didengar, sehingga kita menyukai lagu-lagu tersebut. Nah, itulah makna dari harmoni, adalah suatu keselarasan. Meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda dari suku, adat, ras, dan agamanya, kita memiliki suatu hal yang penting, yaitu harmoninya. Sehingga harmoni ini menjadi penentu bagi kehidupan kita yang sejahtera dan damai. Kemudian, keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Selanjutnya, harmonisasi itu merupakan suatu hal terpenting karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia memiliki julukan Zoon Politikon. Nah, dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Jadi, inti dari harmoni keberagaman sosial budaya adalah meskipun kita berbeda, meskipun kita memiliki meskipun kita berbeda suku, adat, ras, dan agama, kita harus tetap bersatu padu dalam harmoni. Hal inilah yang akan menentukan kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, apa yang akan mendukung harmoni tersebut? Yaitu sikap toleransi, sikap demokrasi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi sebuah faktor utama harmoni keberagaman dalam sosial budaya. Lanjut. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Nah, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia pun beraneka ragam, dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda, ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Nah, ini ada 3 poin penting, tapi inti dari pembelajaran dari harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat adalah pertama, 1, meskipun berbeda-beda dari segi pendidikan dan sebagainya, kita perlu saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, ketika kita melihat ataupun kita memiliki kemampuan
di dalam ekonomi kita perlu saling tolong menolong satu sama lain. Yang ketiga, kita tidak boleh merendahkan orang lain kita tidak boleh merendahkan orang lain karena kondisi ekonominya. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu 10 atau sampai 20 tahun ke depan apakah kita masih dalam posisi berkecukupan ataupun malah dunia terbalik. Kita tidak memiliki kecukupan atau kurang mampu karena dunia selalu berputar. Maka dari itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menghina ataupun merendahkan penghasilan atau pekerjaan orang lain. Itu tidak sopan pertama. Yang kedua, itu akan menyakiti hati orang lain. Nah, intinya harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat terletak pada bagaimana kita menghargai dan menghormati apapun pekerjaan, berapapun hasil yang didapat dalam pekerjaan tersebut. Nah, kita tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh merendahkan orang lain karena kita dapat menyakiti perasaannya. Yang ketiga, kita perlu saling tolong-menolong. Dan kalau bisa, kita harus membantu orang lain yang kesusahan. Dengan cara apa? Yaitu dengan memberdayakan secara ekonomi. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pengajaran terkait bagaimana caranya kita menaikkan kompetensi diri untuk meraih penghasilan yang lebih tinggi, kemudian dengan cara mempekerjakan orang lain, yaitu memberikan pekerjaan. Nah, itulah salah satu bagaimana kita saling melengkapi satu sama lain dalam ekonomi. Selanjutnya, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Anda bisa baca rangkuman-rangkuman penting di dalam screen HP kalian, tapi ada satu yang paling penting yang menjadi inti dari kesamaan ataupun harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat ini adalah, pertama adalah kesetaraan gender. Kalau misalkan kita melihat sejarah dulu di dalam agama Islam, bahwa kita ketahui bahwa bangsa Arab dulu mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masyarakat Arab tersebut pada zaman jahiliyah, di mana perempuan itu dianggap tidak bisa berperang, dianggap tidak bisa melakukan hal-hal seperti laki-laki pada umumnya, dan perempuan itu rendah di mata bangsa Arab jahiliyah dahulu. Nah, namun berbeda dengan keadaannya saat ini. Di dalam saat ini kita melihat bahwa kita ada kesetaraan gender. Artinya baik laki-laki ataupun perempuan semuanya sama. Semuanya memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada sekat-sekat yang membatasi bahwa pekerjaan ini hanya untuk perempuan, pekerjaan ini hanya untuk laki-laki. Tidak. Namun saat ini adalah kecenderungan terhadap kompetensi atau kemampuan. Jadi kalau semisal ada sebuah pekerjaan yang menuntut hanya laki-laki yang harus melakukan hal tersebut, namun bisa dikerjakan oleh perempuan, kenapa tidak? Yaitu ini adalah berbicara terkait kompetensi atau kemampuan. Nah, saat ini juga banyak sekali laki-laki yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya sebagai chef atau ahli masak, desainer, ataupun penata rias. Kalau chef kita tahu Chef Juna, Chef Arnold, dan sebagainya. Kemudian kalau desainer kan banyak ya, desainer mah. Ya Bapak juga kurang tahu. Tapi kalau penata rias ya mungkin kayak Bubah Alfian dan sebagainya. Ivan Gunawan kan laki-laki, tapi bekerja sebagai penata rias dan desainer gitu ya. Nah, ada pula profesi-profesi yang diduduki biasanya oleh laki-laki tapi diduduki oleh perempuan. Contoh kayak wali kota. Wali kotanya adalah Ibu Risma.
sekarang ataupun gubernur seperti Ibu Khofifah dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah bentuk kesetaraan di dalam gender. Jadi, intinya harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat adalah saling menghargai, saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam perbedaannya di dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu, laki-laki dan perempuan itu sama, memiliki kesetaraan, ya. Sama dalam artian memiliki kesetaraan, memiliki kesempatan yang sama, memiliki potensi yang sama. Jadi seperti itulah gitu ya kesetaraan gender. Jadi tidak ada sebuah stereotip terkait ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, perempuan nggak boleh. Ini hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki nggak boleh ngelakuin ini. Nah, itu tidak ada. Selama kita mampu, selama kita memiliki kompetensi untuk menunjang pekerjaan tersebut, kita boleh melakukan hal tersebut. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan anak-anakku semua yang belum mengerjakan tugas di classroom, silakan kerjakan karena akan masuk nilai. Dengan demikian dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.